Cerita ini dari salah satu teman di penghujung tahun 2019 kemarin, sebelum Jabodetabek banjir hebat di awal tahun 2020 ini. Gimana ini, hari raya tetap kerja, padahal sudah janji dengan keluarga, benakku. Tetap saja, terpaksa harus kujalani. Padahal aku sudah janji pada keluarga kecilku dapat pulang ke kampung halaman. Namaku Rian. Aku bekerja di sebuah badan usaha milik negara di bidang energi. Di sini aku berada pada bagian yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap hari, apalagi saat hari-hari besar, semua energi harus on dan tetap terjaga, terutama dalam kondisi darurat atau bencana. Begitu juga dengan hari raya yang sudah kunantikan dengan keluarga. Terpaksa aku harus bekerja beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember 2019. Aku sudah membeli tiket kereta dari Jakarta ke Jogja, tapi atasan tidak memberi izin cuti. Karena itu, aku harus membatalkan tiket. Karena tak ingin melewatkan hari raya Natal tanpa keluargaku, aku memutuskan memboyong keluarga kecilku berhari raya di Jakarta. Aku sudah memesan penginapan melalui Traveloka karena ingin privasi dan bisa mendapat kamar yang luas untuk istri dan kedua anakku. Aku memilih apartemen untuk kami menginap. Aku memesan untuk beberapa hari dan segera membayarnya tanpa melihat review dan apartemen yang aku pesan. Sayang sekali, sehari sebelum Natal, aku ada tugas kantor ke Bogor. Akhirnya, aku mengubah jadwal menginap di apartemen yang sudah aku pesan untuk mundur beberapa hari. Padahal anak dan istriku sudah sampai di Jakarta. Karena itu, aku mengajak anak dan istriku ikut ke Bogor. Aku memesan kamar hotel di Bogor yang dekat dengan sebuah gereja. Jadi kami tetap bisa beribadah di malam Natal. Sesampainya di hotel Bogor yang tampak seperti bangunan tua ini, kami mendapat kamar yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Hanya kurang satu yang kami butuhkan, yaitu setrika baju agar pakaian kami rapi saat akan dipakai ke gereja. Setelah membereskan semua barang bawaan, aku pergi keluar untuk bekerja dan mengajak anak dan istri. Karena tugas dari kantor hanya sebentar, lumayanlah sedikit toleransi untuk kami agar dapat berlibur juga. Aku segera berangkat bertugas. Sepulangnya, kami mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di Bogor. Siang hari, kami kembali sebentar ke hotel. Ternyata setrika yang kami pesan belum diantarkan ke kamar hotel. Aku bertanya lagi ke karyawan hotel, dan katanya menjelang sore aku dan keluargaku keluar sebentar untuk makan di luar. Sekembalinya ke hotel, ternyata setrika yang kami pesan sudah diantarkan. Aku dan kedua anak-anakku sudah lelah perjalanan. Aku dan istriku memutuskan pergi ke gereja esok hari saja. Istriku segera menyetrika baju yang akan kami kenakan esok hari, dan anak-anak sudah terlelap. Pukul 11 malam, aku belum bisa tertidur. Tiba-tiba aku dengar pintu kamar diketuk beberapa kali. Kukira mungkin karyawan hotel, tapi untuk apa jam segini? Aku segera beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Ternyata dua anak laki-laki yang mengetuk pintu kamar. Mereka berwajah layaknya anak Belanda beserta pakaiannya. Aku bertanya pada mereka, "Ada apa, nak? Apa salah kamar?" "Maaf, ini kamar kami." Tapi mereka tak menjawab, langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Aku menutup pintu kamar dan beristirahat. Keesokan hari, kami sudah bersiap ke gereja sekalian check out. Aku ke resepsionis dan sedikit menanyakan tentang kedua anak yang kutemui tadi malam. "Maaf mbak, tadi malam kok masih ada dua anak bule berkeliaran hingga larut malam. Apa mereka bisa menemukan kamar mereka?" Tanyaku pada resepsionis. "Anu pak, anak yang mana ya? Tidak ada yang datang ke saya," jawab resepsionisnya dengan nada yang agak gagap dan raut wajah yang agak takut. "Gitu ya mbak, mungkin udah ketemu kamarnya." "Ya sudah mbak, makasih," timpalku. Aku segera pergi bersama keluargaku. Kami ke gereja dan sedikit berlibur ke Bogor setelahnya. Kami langsung diantar ke kamar kami. Kamar yang cukup luas, layaknya rumah.
dengan 2 kamar pintu, dapur, dan ruang tamunya. Kamar nomor 208 lah yang kami tempati, tepat di samping kamar 206 yang berjajar. Di apartemen ini memang nomor kamar berjajar sesuai nomor ganjil dan genap. Membentuk lorong dengan nomor kamar ganjil dan genap saling berhadapan. Kami segera bersih-bersih dan istirahat karena lelah perjalanan dari Bogor. Esok hari, aku juga masih harus pergi ke kantor kembali. Hari sudah malam, bahkan menjelang tengah malam. Aku tak juga bisa terlelap. Sudah lihat semua saluran TV, tetap tak bisa terlelap. Hingga pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari kamar sebelah, kamar nomor 206. Sepertiku dengar suara benda digeser, mungkin meja atau lemari. Entahlah, dari suaranya seperti benda yang digeser. Cukup lama suara itu, sampai aku memastikannya dengan menempelkan telingaku dengan dinding yang berbatasan persis dengan tembok kamar 206. Aku cukup heran, kok ada suara sekeras itu bisa terdengar sampai ke kamar ini. Dan juga saat dini hari begini, sedang apa orang yang ada di kamar sebelah? Setauku, kamar apartemen ini kedap suara. Kamar 210 bersebelahan dan jelas ada orangnya pun tidak terdengar suara apapun dari tadi siang. Aku masih berpikir positif. Sekitar setengah 4 pagi aku mulai tertidur. Sepertinya tak ku dengar lagi suara dari kamar sebelah. Pukul 7 pagi, aku sudah bersiap ke kantor. Terpaksa ku tinggalkan anak-anak dan istriku di apartemen. Kususuri jalan ibu kota yang penuh sesak seperti biasa. Pekerjaan hari ini cukup lancar dan padat. Sekitar setengah 6 sore, tiba-tiba istriku menelpon. "Pah, pulang jam berapa? Cepatan pulang, Pah." Suara istriku terdengar buru-buru dan khawatir. "Kenapa, Mah? Ada apa?" Aku jadi ikut terhanyut dalam khawatir. "Kakak, Pah. Kakak ketakutan. Sembunyi terus di bawah meja, Pah. Nggak mau keluar. Ayo, Pah, pulang cepetan." Suara istriku semakin memburu untuk segera pulang. Betapa khawatirnya dengan anak pertamaku. Kalau saja aku bisa secepat kilat tanpa terjebak dalam kemacetan Jakarta. Masih terus berkecamuk dalam benakku. Apa yang dia lihat? Sampai setengah 7 malam, aku baru bisa sampai ke apartemen. Istriku langsung menarikku ke kamar. Kudapati anak pertama meringkuk takut di bawah meja rias. Sedari tadi sore, langsung kudekati dan kugendong dia. "Gak apa-apa, Kak. Papa udah di sini," ucapku pada anak pertamaku ini sambil mengelus punggungnya. "Itu, Pak. Kakak takut, Pak," sambil menunjukkan sudut ruang kamar ini. Aku mencoba bertanya, "Ada apa, Kak? Kakak lihat apa di situ?" Takut, Pak. Tantenya melotot sama kakak. Muka tante banyak darahnya, Pak." Anakku semakin meringkuk dan membenamkan kepalanya di pundakku. "Gak apa-apa, Kak. Tante sudah Papa suruh pergi." Sebenarnya aku masih celinga-celingu kesana kemari dan tak melihat siapapun atau apapun di sudut kamar ini. Anakku mulai sedikit mengintip dari balik pundakku. Papa bohong. Tante belum pergi." Celetuk anakku kembali, membuat jantungku semakin berdegup kencang. Anak pertamaku masih belum tenang, masih terus menangis dan tak mau turun dari gendonganku. "Tante jahat, Pak. Tante baju merah itu jahat, Pak. Tadi katanya nemenin main kakak di kamar, terus malah mukanya jadi serem, banyak darahnya. Kakak suruh pulang, gak mau. Maunya nemenin kakak." "Iya sayang, besok jangan mau diajak main sama tante lagi ya." Aku berusaha memberinya nasihat. Belum selesai dengan kakak yang terus menangis, adik ikut menangis melihat kakaknya. Dengan sigap, istriku menggendong adik dan menenangkanku. Sampai akhirnya anak-anakku terlelap dalam gendongan kami. Istriku bertanya padaku, "Gimana ini, Pak? Kok di sini kayak gini? Kenapa, Pak?" "Papa juga nggak tahu, Ma. Pas Papa pesan lewat Traveloka, kayaknya apartemen ini baik-baik saja. Bersih, ruangannya bagus, dan masih tergolong baru." Istriku mengernyitkan dahinya dan sedikit agak marah. "Papa ini gimana? Harusnya lihat review dulu. Sekarang
Kalau mau lihat nanti malah bikin kita ketakutan. Kalau mau pindah hotel lain, pasti udah pada penuh. Kan ini mau tahun baru. Maaf mah, baiknya kita banyak berdoa saja. Jangan tinggalin anak-anak main sendiri. Besok pagi, coba aku tanya security atau pengelola apartemen. Aku dan istriku memutuskan segera tidur agar tak ada gangguan lain ke kamar. Aku terbangun mendengar suara dari kamar sebelah, kamar 206. Kurai HP di meja dan kulihat jam, masih menunjukkan jam 2 dini hari. Suara itu muncul lagi, sama seperti kemarin. Suara seperti memindahkan benda berat. Aku masih berpikir santai, kenapa sih kamar sebelah selalu beraktivitas jam segini? Benda apa yang selalu dipindah sampai suaranya kedengar keras dari kamar kami? Sejak kami menginap di kamar ini, kamar sebelah selalu membuat suara seperti meja atau benda padat lain yang digeser. Dan itu selalu dini hari. Durasinya bisa sampai 1 jam, bahkan lebih. Aku hanya mengkhawatirkan anak-anakku jika tidurnya terganggu. Tapi anehnya, anak dan istriku seperti tak mendengar suara itu. Mereka tetap terlelap. Padahal untukku, suara itu cukup keras. Tapi hal ini tetap kusimpan sendiri agar istriku tidak khawatir. Suara itu selalu kubiarkan begitu saja, walaupun mengganggu cukup lama. Esok hari, aku berangkat ke kantor lagi, turun ke lantai bawah, dan menanyakan ada apa di apartemen ini, dan siapa orang yang tinggal di kamar 206 di samping kamar itu. Aku hanya bertemu security apartemen. Mungkin karena masih agak pagi, resepsionis maupun pengelola apartemen belum ada karyawan yang datang. Aku bertanya pada security, "Pak, maaf, di apartemen ini sebenarnya ada apa ya? Kok anakku kemarin sampai ketakutan, katanya lihat sesuatu." "Lihat apa anaknya, Pak? Di sini nggak ada apa-apa," jawab security dengan agak gagap dan terlalu singkat menurutku. "Bener Pak, nggak ada apa-apa. Terus kalau yang tinggal di kamar 206, samping kamar saya siapa Pak?" Timpalku dengan pertanyaan lain. "Nggak ada apa-apa, kamar 206 kosong, nggak ada yang tinggal," jawab security itu. Serasa jantungku berhenti. Lalu, yang tiap malam memindahkan barang siapa? Sengaja, aku tak mengatakan apapun agar tidak dikira mengada-ngada dan membuat tuduhan. "Yakin Pak?" sautku kembali pada security itu. "Ya," jawab si bapak yang agak ketus, tapi aneh menurutku. Kemudian aku pamit, segera berangkat ke kantor. Benakku terus berkecamuk dan mengkhawatirkan keluargaku. Hari ini, aku akan pulang lebih awal, tepat waktu, agar sampai apartemen tidak sampai gelap. Beberapa hari cukup terkendali. Aku selalu berusaha menjaga anak-anak dan istriku dengan pulang tepat waktu dan tidak sampai gelap. Iya, walaupun gangguan suara itu setiap pukul 2 dini hari dari kamar sebelah masih selalu aku dengar dan membuatku terbangun. Sampai tiap malam tahun baru, hari terakhir kami menginap, kami memang berencana menikmati malam tahun baru di Jakarta dan pulang keesokan harinya. Pemandangan dari balkon kamar kami cukup bagus untuk melihat kembang api tahun baru. Kami tidak keluar kemana-mana, hanya ingin menikmati kembang api dari balkon apartemen tempat kami menginap. Tepat pukul 12 malam, aku, istriku, dan kedua anakku sudah bersiap di balkon kamar tempat kami menginap. Lagi pula, kami tidak tega pada anak-anak jika harus keluar. Tepat pukul 12 malam, aku, istriku, dan kedua anakku sudah bersiap di balkon kamar tempat kami menginap. Begitu juga dengan kamar kosong 206. Tapi tak kulihat seorang pun keluar di balkon kamar 206. Bahkan lampunya tidak menyala. Aku hanya menghiraukannya. Kembang api pun sudah bersorak-sorak di langit. Malam diiringi suara trompet yang menggema di setiap sudut kota ini. Kami menikmati suasana ini sampai kembang api sudah mulai tak nampak. Mungkin sekitar 1:30 lebih dini hari, tiba-tiba istriku menarikku dan anak-anak terburu-buru masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar balkon dari tirainya.
langsung mengajak kami duduk di sofa depan TV. Wajahnya pucat dan badannya gemetar. Aku mendekatinya dan memegang tangannya yang gemetar hebat. "Kenapa, Mah? Ada apa? Mama gak apa-apa?" "Anu, Pak, itu mbaknya baju merah nongol di balkon kamar samping. Penuh darah, Pak," jawab istriku dengan muka yang masih pucat. "Gak apa-apa, Mah. Ayo kita doa sama-sama," sahutku sambil merangkul istri dan kedua anakku. Kami berdoa agar tidak diganggu dan dijauhkan dari bahaya. Doa kami disambut hujan yang sangat deras bersama petir dan angin yang kencang. Hujan semakin deras dan tak kunjung henti. Aku segera mengajak istri dan kedua anakku tidur di kamar yang lebih nyaman. Karena rasa takutnya, istriku berusaha cepat tertidur. Begitu pula dengan anak-anakku yang sudah kelelahan. Melihat penampakan yang menyeramkan, takutnya kalau anak-anakku ikut melihat, pasti mereka akan menangis sejadi-jadinya dan kami akan kewalahan. Terima kasih istriku. Maaf, liburan kali ini terlalu menegangkan. Aku melihat istri dan anak-anakku yang terlelap. Dalam benakku, aku masih penasaran. Sebenarnya, ada apa di apartemen ini, terutama di kamar sebelah 206. Aku putuskan untuk segera tidur dan akan menanyakan lagi pada pihak pengelola atau resepsionis apartemen ini. Keesokan harinya, pagi ini kami sudah bersiap membereskan semua barang bawaan kami. Rencananya, siang hari ini kami akan pulang dan check out dari apartemen ini. Setelah sarapan, aku turun ke resepsionis untuk mengurus kepulangan kami dan ingin sedikit bertanya. Setelah semua hal untuk check out selesai, aku beranikan bertanya pada salah satu karyawan apartemen. "Mas, di apartemen ini sebenarnya ada apa sih, Mas? Kok keluargaku diganggu terus selama di sini dari kamar 206? "Ada apa, Pak? Di sini nggak ada apa-apa kok," jawab karyawan tadi. "Benar, Mas. Yakin? Jujur?" Aku terus menanyakan dengan pertanyaan. "Nggak, Pak. Nggak apa-apa kok. Itu udah lama," jawaban karyawan tadi membuatku terkaget dan semakin penasaran. "Ada apa, Mas?" Raut mukaku semakin serius dan agak marah. Mungkin membuat karyawan tadi takut. Dulu di kamar 206 ada perempuan dibunuh pacarnya. Terus pacarnya bunuh diri dengan lompat dari apartemen sendiri. "Tapi itu sudah lama, Pak. Sekitaran 2015 mungkin," jawab mas karyawan tadi. Aku sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Badanku lemas dan menyesal. Sungguh, aku menyesal mengajak anak dan istriku menginap di sini, membuat mereka ketakutan. Ini memang salahku, memesan penginapan tanpa melihat reviewnya dulu. Ditambah lagi, kami menginap tepat di samping kamar TKP itu. Dan juga, anak pertamaku yang memang peka dengan makhluk tak kasat mata. Setelah itu aku segera berlari ke kamar dan segera mengajak istri dan anak-anakku keluar dari apartemen ini. Syukurlah, tak ada gangguan dari makhluk halus semacam itu. Karena penasaran, aku sempat browsing tentang apartemen itu dan kejadian yang diceritakan karyawan apartemen tersebut. Dan betapa tercengangnya, kejadian ini benar-benar nyata. Seorang wanita dibunuh dengan sadis di kamar 206. Karena keganjilan apartemen ini, aku jadi kepikiran pula dengan hotel yang tempatku menginap di Bogor. Aku searching tempat informasi hotel tua itu. Memang hotel itu banyak review angker. Bahkan, karena aku tidak cukup percaya, aku menelpon salah satu temanku yang bekerja di hotel itu. Dan betapa terkejutnya, dari pernyataan temanku yang bekerja di hotel itu, ternyata hotel itu dihuni makhluk halus satu keluarga berpenampilan Belanda. Tak luput pula dua sosok anak Belanda yang mengetuk kamar kami pada malam kami menginap. Lebih kagetnya lagi, dua anak Belanda makhluk halus itu tidak salah kamar. Mereka mengetuk pintu pada kamar yang tepat. Ternyata dari dulu keluarga Belanda tak kasat mata itu menempati kamar hotel yang kami tiduri. Jadi makhluk itu, kami berbagi kamar dengan makhluk halus tersebut. Semenjak itu, jika akan menginap di sebuah hotel atau penginapan lain, aku selalu melihat reviewnya dulu dari orang-orang baiknya dan juga buruknya.